siap-siap, ini perjalanan kita makin berat Pak, bukan makin ringan ya. Nah, namun demikian ada satu hal yang lebih mengkhawatirkan lagi. Saya minta waktu sedikit ya. Sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih beliau takuti dari fitnah Dajjal menimpa umat ini. Ini disebutkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia dengar langsung dari Nabi. Kata beliau, suatu ketika aku bergandengan tangan jalan bersama Rasul menuju rumah beliau. Rasul mau pulang. Tiba-tiba kata Nabi, "Ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal." Sungguh selain Dajjal ada yang lebih kutakuti atas umatku. Kagetlah Abu Dzar mendengar ini, karena Abu Dzar tahu hadis tadi bahwasanya Dajjal fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang begini. Sehingga langsung Abu Dzar bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu fitnah yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin," para imam yang menyesatkan. Para ulama kita membahas tentang al-a'immah al-mudillin ini, kesimpulan mereka ada dua maknanya. Makna pertama, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, itu satu. Yang kedua, ulama su, ulama-ulama yang buruk Pak. Ulama su siapa? Ulama yang lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik Pak. Ciri ulama yang baik itu apa? Dua, takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya klop. Kalau ulama su justru sebaliknya, takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya kepada siapa dia takutnya? Pada nomor satu Pak, para penguasa yang tidak memimpin dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua, antara ilmu dan amal mereka berseberangan jalan, nggak ketemu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, lebih parah lagi kata Nabi SAW, dan Allah menanamkan penyakit al-wahan di dalam hati kalian. Sahabat bertanya, "Wa mal wahan ya Rasulullah?" Apa itu penyakit al-wahan? Kata Nabi, "Hubbud dunya wa karahiyatil maut." Cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Cinta dunia, takut menghadapi kematian pantasnya menjadi cirinya orang apa Pak? Orang kafir. Orang kafir itu cinta dunianya luar biasa Pak. Orang kafir takut matinya luar biasa. Kenapa? Karena mereka menganggap dunia is everything, dunia itu segala-galanya. Sampai-sampai ada film James Bond, judulnya apa? The world is not enough. Dunia ini nggak cukup. Saking serakahnya mereka. Itu orang kafir Pak. Kalau kita orang beriman seperti orang kafir juga kaedahnya, apa bedanya kita dengan mereka? Iya kan? Maka coba lihat pendahulu-pendahulu kita, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Di dalam hati mereka yang ada bukan hubbud dunia, hubbul akhirah, hubbullah, hubbul jannah. Itu yang mereka cintai. Hubbus syahadah, cinta mati syahid. Itu yang ada dalam hati mereka. Seorang Abu Bakar Siddiq di bidang akidah, akhlak, ukhuwah, infak, sedekah, dakwah, jihad, ibadah luar biasa. Saudagar kaya raya pula. Tapi prinsip hidup dia apa? Prinsip hidup Abu Bakar Siddiq, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan sampai masuk ke dalam hatimu. Jadi di dalam hatinya Abu Bakar dan para sahabat lainnya pada umumnya, yang ada bukan dunia, al-akhirah. Ya. Kenapa? Karena dunia bukan tempat terakhir hidup kita. Bahkan dunia ini tempat kita mati Pak. Nah, itu juga alasan kedua kenapa harus takut mati. Orang beriman mustahil takut mati. Kenapa? Allah sudah bilang dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Kita ini bukan takut matinya Pak, tapi takut mati yang salah. Itu yang kita takut. Dan kita sibuk berupaya bagaimana caranya mendapatkan mati yang baik, husnul khatimah. Nah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari kian memuncak, sampai keluarnya puncak fitnah alias fitnah paling dahsyat, yaitu fitnah Dajjal. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah tersebut melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah selanjutnya atau berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak dunia ini ada, baik kecil maupun besar, kecuali untuk menjemput kedatangan fitnah Dajjal. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, perjalanan umat manusia dari awal